selamat sore untuk Bapak, selamat sore untuk Ibu, selamat sore untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya atas nama Adianto Tanahawut, NIM 1703030001, kelas A semester 7 program studi sosiologi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-8 mata kuliah sosiologi terapan bab 1 misi. Pada bulan April tahun 2010, Neelie de Groes, Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Agenda Digital, dan Andraula Vassiliou, Komisi Eropa untuk Pendidikan Kebudayaan, Multilingualisme dan Pemuda, menunjuk Komite des Sages atau kelompok refleks untuk memperkenalkan Eropa warisan budaya online. Penciptaan komite mengikuti saran yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan dan Komunikasi Prancis selama debat tentang kebijakan digitalisasi dalam pertemuan pendidikan pemuda SC dan Dewan Kebudayaan pada tanggal 27 November 2009. Inisiatif ini didorong oleh kebutuhan untuk mendamaikan amanat tradisional lembaga kebudayaan yang memberikan akses kepada warisan kita bersama dan melestarikan untuk generasi mendatang dengan peluang dan tantangan yang muncul di era digital. Yang berikut pertimbangan ini menjadi inti dari mandat yang memandu kerja komite. Komite diundang untuk memberikan seperangkat rekomendasi untuk digitalisasi, aksesibilitas online, dan pelestarian warisan budaya Eropa di era digital, khususnya pada masalah kemitraan publik swasta untuk digitalisasi di Eropa. Mandatnya meliputi bidang-bidang berikut. Yang pertama, keseluruhan biaya finansial dan tingkat pendamaian publik yang tersedia untuk lembaga budaya Eropa untuk mendigitalkan koleksi mereka di Eropa. Yang kedua, peran dan tanggung jawab organisasi swasta dan publik untuk mendigitalkan karya yatim piatu serta materi yang merupakan hak cipta tetapi tidak lagi tersedia secara komersial, dengan tujuan untuk mengatasi risiko lubang hitam pada abad ke-20 di Eropa dan di internet secara umum. Yang ketiga, mempromosikan akses terluas ke materi digital lintas batas. Bab 2, visi. Satu kata harus mencakup dan meringkas visi Komite des Sages, itu adalah akses. Ketika berbicara tentang warisan budaya kita bersama, kita ada tantangan yang lebih besar. Tidak ada pertanyaan yang lebih mendesak daripada mengamankan akses arus dan generasi mendatang untuk warisan ini. Memberikan akses ke karya dan produksi Eropa harus menjadi tolak ukur dari semua inisiatif yang diambil di bidang ini. Dan banyak pertanyaan yang muncul dengan digitalisasi harus dianalisis melalui prisma ini dan diselesaikan dengan tujuan membuat warisan kita semakin dapat diakses oleh semua. Karena pada dasarnya proposal komite mengenai Eropa harus dipahami sebagai cara untuk meningkatkan akses ke barang digital, karena Eropa saat ini adalah salah satu unit Eropa untuk memenuhi tujuan ini. Prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menjamin akses ke warisan budaya kita telah mengarah pada 3 prinsip lain yang memadu komite dalam pekerjaan. Yang pertama, warisan budaya kita harus warisan budaya kita bukan hanya warisan masa lalu, tetapi merupakan tubuh pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas yang terus berkembang dan berkembang setiap hari. Kedua, digitalisasi lebih dari sekedar opsi teknis. Ini adalah kewajiban moral di masa ketika semakin banyak barang budaya dikonsumsi secara online, ketika layar dan perangkat digital tersebar di mana-mana. Sangatlah penting untuk membawa budaya secara online. Jika kita tidak menjalankan tugas ini, kita menghadapi resiko semakin terkikis dan kehilangan apa yang telah menjadi fondasi negara dan peradaban Eropa selama berabad-abad terakhir. Ketiga, komite percaya bahwa tanggung jawab utama untuk mendigitalkan dan melestarikan warisan budaya kita harus dijumlahkan oleh sektor publik. Faktanya adalah tugas otoritas publik dan lembaga budaya untuk memastikan bahwa warisan kita
benar-benar digital dan kemudian dilestarikan untuk menjamin akses ke negara, akses yang terbesar. Namun, dua peringatan harus segera ditambahkan pada prinsip-prinsip ini. Yang pertama, bahkan jika Komite DSAGES sangat yakin bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas otoritas publik, ini tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh terlibat. Kembali ke tujuan utama kami untuk memperbesar akses ke warisan budaya kami. Bermitra dengan sektor swasta dapat menjadi opsi yang baik untuk mempercepat digitalisasi karya dan koleksi dari domain publik. Di saat pendebaan publik langka, selain itu digitalisasi juga dapat diambil sebagai sebagai peluang untuk memelihara dan mengembangkan berbagai kegiatan dan inisiatif swasta yang sama sekali baru melalui teknologi dan proses baru yang telah dikembangkan, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di Eropa. Yang kedua, fakta bahwa barang budaya harus dapat diakses secara online tidak berarti barang budaya harus tersedia secara gratis. Digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan perlindungan yang telah diberikan kepada penulis dan pembuat di sebagian besar negara Eropa. Faktanya, digitalisasi dan perlindungan hak pencipta lebih terjalin daripada yang diperkirakan kebanyakan orang. Digitalisasi melindungi seniman dari maksudnya seniman. Yang berikut bab 3, proses pekerjaan komite dimulai setelah pembentukan resmi pada tanggal 27 April 2010 dan disusun dalam rangkai 8 rapat kerja yang dilengkapi dengan banyak interaksi dengan pemangku kepentingan antara 18 Agustus dan 30 September 2010. Komite mengadakan konsultasi publik melalui situs web misi KOM Eropa yang mencakup semua aspek tanggal manusia. Konsultasi tersebut menghasilkan 1.258 jawaban dari 42 negara berbeda. Pada tanggal 18 November 2010, para anggota komite makan siang bersama dengan Forum Unit Eropa, menteri yang bertanggung jawab atas masalah budaya dan audiovisual dalam konteks Dewan Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan. Pada hari yang sama, komite bertukar pandangan dengan Komite Pendidikan dan Kebudayaan Parlemen Eropa. Dokumen litikal seperti resolusi Parlemen Eropa tentang Eropa langkah selanjutnya diadopsi pada tanggal 5 Mei 2010. Kesimpulan Dewan tentang Eropa langkah selanjutnya diadopsi pada tanggal 10 Mei 2010 dan kemudian di Komisi tentang Eropa Next Steps pada tanggal 28 bulan 8 2009. Hak cipta dalam ekonomi pengetahuan pada tanggal 19 bulan 10 tahun 2009 dan Digital Agenda for All Growth pada tanggal 29 bulan 5 2010. Yang berikutnya bab 4, akses dan menggunakan mode untuk digital materi dominan publik masalah. Lembaga budaya di seluruh Eropa telah mulai mendigitalkan koleksi buku, surat kabar, peta, materi suara dan video, manuskrip, foto dan objek museum dan membuatnya tersedia secara online. Sebagian besar karya digital berada di domain publik yang tidak lagi dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Sektor budaya yang telah mengadopsi berbagai praktik dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain publik yang digitalkan dengan uang publik. Banyak lembaga membuat materi tersedia secara online, tetapi di Eropa, hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah kematian penulisan. Setelah periode ini, karya berada di domain publik. Yang berikut, metadata. Lembaga budaya menambahkan sejumlah besar informasi ke objek digital atau metadata yang menjelaskan misalnya penulis, asal dan usia pekerjaan, memberikan informasi kontekstual serta informasi teknik tentang formal yang digunakan dan karakteristik yang memungkinkan mesin pencari untuk menemukan lokasi tersebut. Metadata ini penting untuk memberi penggunaan latar belakang yang berguna untuk
pekerjaan tersebut, dan juga untuk memungkinkan mesin pencari seperti European untuk menemukan objek digital yang relevan dalam konteks pencarian tersebut. Dalam beberapa kasus, lembaga budaya membedakan atau memperlakukan ketentuan lain untuk penggunaan kembali metadata ini, dan mereka cenderung sangat waspada terhadap penggunaan komersial tersebut. Penggunaan komersial ini didefinisikan secara luas dan misalnya dapat mencakup mengidentifikasikan oleh mesin telusuri komersial. Yang berikut pertimbangan umum. Komite merasa bahwa untuk menangani masalah akses ke dan penggunaan materi domain publik digital, karenanya harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar akses budaya. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses budaya dan pengetahuan, serta akses dan pemanfaatan yang luas juga melayani kepentingan umum untuk melestarikan keanekaragaman budaya. Pada saat yang sama, orang harus memperhitungkan kenyataan di mana lembaga budaya beroperasi, termasuk menghadapi kendala keuangan yang kemungkinan akan menjadi lebih ketat di tahun-tahun mendatang. Pada prinsipnya, proses digitalisasi belaka tidak boleh menghasilkan hak baru apapun. Yang berikut bab 5, digitalisasi dan aksesibilitas online dari materi dengan hak cipta masal. Hak cipta mencakup sebuah bentuk ekspresi mulai dari surat pribadi hingga materi yang diproduksi secara komersial seperti film, musik, buku, serta siaran radio dan televisi yang diproduksi oleh perusahaan swasta dan lembaga penyiaran sektor publik. Semua jenis materi ini dipegang oleh lembaga budaya di Eropa. Jelas sebelum mendigitalisasi karya-karya berhak cipta dan menawarkannya di internet, hak-hak harus dibersihkan. Ini memakan waktu dan sangat mahal. Sebagai indikasi, pada audiens publik yang diselenggarakan oleh Komite Penyiar Jerman ZDW memperkirakan jumlah kontrak yang terkait dengan arsipnya mencapai 3 juta dan menyebutkan bahwa BBC telah menghitung bahwa clearing hak untuk seluruh arsip BBC akan menelan biaya 72 juta pound dan biaya staf saja. Penerbit, produser musik, film, dan TV saat ini telah menciptakan penawaran menarik untuk materi digital mereka dan mereka yang lahir, namun yang hilang adalah materi dalam hak cipta yang tidak ditawarkan oleh masing-masing distributor dan pemilik hak. Bab 6, orang Eropa. European Perpustakaan Digital, Arsip dan Museum Eropa mungkin merupakan proyek budaya paling ambisius yang pernah dilakukan pada skala Eropa, menyatukan lembaga budaya dari berbagai sektor dan dari semua negara anggota. European diluncurkan sebagai prototipe pada tahun 2008, memberikan akses ke sekitar 2 juta objek digital termasuk buku, peta, koran, jurnal, foto, suara agregat, dan video dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Koleksinya telah berkembang menjadi lebih dari 15 juta objek digital sehingga melampaui target awal 10 juta objek digital pada akhir tahun 2010. Saat ini sekitar 1.500 budaya lembaga pendidikan berkontribusi bekerja ke situs. European memiliki pengaruh penting dalam diskusi di negara-negara anggota dalam menghadirkan warisan budaya secara online. Situs European berfungsi sebagai portal dan agregator yang memberikan akses ke konten yang disimpan secara terpusat di lembaga budaya. Platform Eropa didasarkan pada perangkat lunak sumber terbuka. Untuk meningkatkan layanannya, Eropa bekerja sama dengan berbagai mitra Eropa yang inovatif. Sekian saja yang bisa